Selamat datang kembali, teman-teman. Sebelumnya, kita telah menyusuri kisah ajaib Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, menyaksikan cinta, kutukan, dan keajaiban yang membentuk sejarah. Jika kalian menyukai kisah itu, jangan lupa untuk like channel dan subscribe channel ini ya. Kini, waktunya kita melangkah ke cerita baru, kisah Sang Kuryang, pemuda perkasa yang tak menyadari siapa dirinya, dan perjalanan yang akan menguji keberanian, cinta, dan kemarahannya. Ikuti langkahnya menembus hutan lebat penuh rahasia, menyusuri danau yang tenang namun menyimpan misteri, hingga ke puncak gunung yang menjulang tinggi di mana satu keputusan mampu mengubah alam selamanya. Bersiaplah menyelami legenda yang penuh emosi, keajaiban, dan tragedi, sebuah kisah yang akan membuat kalian terpukau dari awal hingga akhir. Di tepian danau yang berkilau, tersembunyi di antara pepohonan tinggi dan hutan lebat Priangan, hiduplah Dayang Sumbi, wanita cantik yang dikenal karena kebaikan, kecerdasan, dan kelembutannya. Setiap pagi, kabut tipis menari di antara dedaunan, sementara cahaya matahari menembus celah-celah pepohonan, menciptakan garis-garis emas yang menari di tanah basah. Burung-burung berkicau riang, rusa dan kijang melintas perlahan, dan angin membawa aroma bunga liar serta tanah yang basah. Dayang Sumbi berjalan perlahan di tepi danau, memetik bunga, menyisir rumput, dan menata permukaan air yang berkilau. Ia selalu berbicara pada alam, seolah hutan dan danau menjadi sahabat yang memahami hatinya. Kehidupan ini sederhana tetapi penuh kedamaian, di mana setiap langkahnya membawa harmoni dengan dunia di sekitarnya. Dayang Sumbi berbisik pelan, setiap pagi membawa harapan baru. Semoga hari ini penuh ketenangan bagi hutan, bagi danau, dan bagi semua makhluk di sini. Dayang Sumbi mengusap daun basah. Burung-burung kecil, jangan takut padaku. Aku hanya ingin melihat kalian bebas di pagi yang indah ini. Memberi makan ikan di danau. Dayang Sumbi, nikmatilah makanan ini, teman kecilku. Biarlah kalian tumbuh sehat di danau ini. Menolong seekor rusa yang tersangkut di semak. Dayang Sumbi, sabar. Aku akan membantumu keluar. Jangan takut. Memetik buah liar. Menenun di tepi danau, sambil bernyanyi pelan, Dayang Sumbi bernyanyi, hidup ini sederhana, tapi indah. Setiap detik adalah hadiah yang harus kusyukuri. Dayang Sumbi adalah putri dari kerajaan Sunggalang Buana, lahir dari keturunan raja-raja yang bijaksana, namun takdir membawanya menjauh dari istana. Di dalam istana, Dayang Sumbi hidup dalam kemewahan, tapi hatinya diselimuti kesepian dan kegelisahan. Ia melihat kekuasaan membawa kerakusan, dan pujian membawa perebutan. Suatu hari, ketika dadanya terasa sesak oleh hiruk-pikuk dunia, ia meninggalkan istana dan memilih hidup menyendiri di lereng Bukit Parahyangan, di mana angin berbicara pelan dan alam menjaga rahasia. Namun alam tidak pernah membiarkan jiwa yang tulus berjalan sendiri dari dunia yang tak terlihat oleh mata manusia. Datanglah Tumang, seekor anjing hutan berwarna keemasan, yang sesungguhnya adalah utusan dari para dewa gunung. Tumang bukan hewan biasa, ia adalah jelmaan dari Dewa Guruminda, pelindung hutan dan lembah Parahyangan. Ia datang bukan sebagai pelayan, bukan sebagai hewan, tetapi sebagai penjaga, saksi perjalanan takdir Dayang Sumbi. Kabut pagi masih turun pelan di lereng Parahyangan, udara dingin membawa wangi tanah basah dan rumput yang baru tertimpa embun. Di tengah hamparan hijau, berdiri sebuah rumah bambu sederhana. Dikelilingi bunga-bunga liar kecil berwarna putih, Dayang Sumbi membuka jendela rumahnya perlahan. Cahaya matahari baru muncul, lembut, hangat, menyentuh wajahnya. Ia menarik napas panjang, seolah menyambut pagi bukan dengan kata, tapi dengan hati yang tenang. Ia berjalan ke balai di depan rumah, rambutnya yang hitam panjang ia gulung rapi, diikat dengan selendang tipis berwarna kuning. Gading sederhana, namun indah dan berwibawa. Sehari-hari, Dayang Sumbi menjalani hidupnya dengan kesunyian yang ia terima dengan penuh keikhlasan. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan.
Ia seperti bagian dari alam itu sendiri, bukan tamu, bukan penguasa. Ia duduk di depan alat tenun bambu, tangannya mulai bergerak perlahan, menarik benang dan mengayun alat kayu penekan. Suara tenunannya ritmis, halus seperti napas tanah dan angin. Kalian datang menemani lagi, ya? Ia menenun lagi. Namun kata-katanya tidak ditujukan pada siapapun secara khusus. Ia berbicara kepada kehidupan, kepada alam, kepada kesunyian yang ia terima sebagai sahabat. Aku tidak membenci manusia, hanya saja hati manusia terlalu sering berubah. Di sini aku bisa diam, dan diamku tidak melukai siapapun. Ia berhenti sejenak, menatap lembah jauh. Langit perlahan cerah, kabut perlahan menyingkir, cahaya semakin kuat, namun tetap hangat, seperti berkah yang turun pelan-pelan. Dayang Sumbi menunduk, merapikan benang yang sedang ia tenun. Terima kasih, karena kesunyian ini tidak pernah meninggalkan aku. Pagi berjalan tanpa tergesa, dan ketenangan mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Kabut lembut masih menggantung di permukaan danau kecil. Airnya bening, tenang, seperti kaca yang memantulkan langit. Dayang Sumbi berjalan pelan menuju tepi danau sambil membawa daun besar yang berisi remah singkong dan beras. Langkahnya ringan, tapi ada beban yang tidak terlihat. Ia berhenti di tepi air, menunduk sedikit. Air memantulkan wajahnya tenang, cantik, tapi seolah menyimpan sesuatu yang jauh. Ikan-ikan berenang mendekat, seakan mengenalinya. Dayang Sumbi, lembut, setengah tersenyum. Kalian masih ingat aku, ya? Pagi ini, aku datang sedikit terlambat. Ia menaburkan makanan ke air. Ikan-ikan bergerak pelan, damai. Dayang Sumbi, suara pelan, seperti berbicara pada hatinya sendiri. Kadang aku iri pada kalian. Tidak ada masa lalu, tidak ada kenangan, tidak ada yang perlu disesali. Ia jongkok, menyentuh air. Getaran kecil muncul sangat halus, seolah air merespon sentuhannya. Dari balik pepohonan terdengar suara lirih, seperti rintihan kecil. Dayang Sumbi menoleh. Ia berjalan pelan menuju suara itu. Di sana, seekor rusa kecil terjerat akar dan ranting. Rusa itu tidak memberontak, hanya gemetar. Dayang Sumbi berlutut di sampingnya. Dayang Sumbi, suara paling lembut yang ia punya. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Tangannya pelan, sabar, tidak tergesa. Ia lepaskan ranting demi ranting. Ia tidak takut, bukan karena berani, tapi karena kehadirannya sendiri menenangkan. Rusa itu akhirnya bebas. Namun bukan lari. Rusa itu mendekat, menempelkan kepalanya ke tangan Dayang Sumbi. Raut wajah Dayang Sumbi berubah. Senyum, kecil, tapi di matanya ada air yang tidak jatuh. Dayang Sumbi, sangat pelan. Andai semua yang pergi, datang kembali seperti ini. Rusa menatapnya seolah mengerti, lalu kembali ke hutan perlahan. Dayang Sumbi berdiri, cahaya matahari menyinari wajahnya. Ada keindahan yang diam, tapi dalam. Pagi telah naik sedikit, kabut di lereng mulai menipis, menyisakan sisa-sisa uap yang terapung di antara pepohonan. Di dalam rumah, Dayang Sumbi kembali duduk di hadapan alat tenunnya. Benang-benang berwarna tersusun rapih, putih susu, hijau daun, dan merah yang memantulkan hangat cahaya. Ia menghela napas, menenangkan pikirannya. Jemarinya kembali menari di atas benang. Ritme tenun seperti lagu yang hanya bisa didengar oleh hati yang damai. Tiba-tiba, benang merah itu tersangkut pada ujung kayu, lalu terlepas meluncur turun dan jatuh ke lantai bambu. Suaranya hampir tak terdengar, tetapi Dayang Sumbi menoleh cepat, seolah jatuhnya benang adalah isyarat yang ditunggu-tunggu alam. Ia membungkuk memungutnya, ujung benang terurai, membentuk simpul kecil yang sulit diurai. Dayang Sumbi memerhatikan, lalu tersenyum tipis, senyum seseorang yang mengerti bahasa halus dari hal-hal kecil. Dayang Sumbi, pelan, pada benang. Kenapa kau selalu memilih jatuh ketika aku merasa baik-baik saja? Ia mencoba menyambung, tapi simpul itu menolak. Dayang Sumbi berhenti,
duduk tenang, memandang ke arah pintu rumah yang setengah terbuka. Udara dari luar membawa aroma tanah basah dan wangi daun pisang. Dayang Sumbi lirih, jujur. Aku kuat, tapi tidak selalu. Seandainya ada yang menolong saat aku lelah, bukan untuk menggantikan, hanya untuk menemani. Ia menatap hamparan lembah dari kejauhan, sunyi terasa lebih tebal dari biasa, seolah Allah menahan napas. Dayang Sumbi, seperti doa. Jika ada makhluk yang datang dengan hati bersih, biarkan ia menemukan jalan ke rumah ini. Akan kuperlakukan ia dengan kasih, seperti saudara, seperti sahabat. Di luar, angin berubah arah. Tirai bambu bergetar pelan, burung-burung yang tadi riuh tiba-tiba diam. Dari kejauhan terdengar bunyi guruh sangat halus. Padahal langit cerah, Dayang Sumbi menoleh, memasang telinga. Ada langkah menyibak daun pelan. Hati-hati lalu hening lagi. Dayang Sumbi berdiri, meletakkan benang di pangkuan, dan berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, ia mendapati kabut mengalir rendah di atas tanah, seperti selendang putih yang diseret angin. Di balik kabut, sepasang mata memantul hangat, bukan mengancam. Sosok itu mendekat, seekor anjing hutan berwarna keemasan, bulunya tebal, tubuhnya kuat, namun geraknya tenang. Mata anjing itu jernih, seolah mengerti. Ia berhenti beberapa langkah di hadapan Dayang Sumbi, lalu menundukkan kepala. Dayang Sumbi tidak mundur, ada rasa gentar, tetapi bukan takut, lebih seperti rasa takzim kepada sesuatu yang lebih tua dari dirinya. Dayang Sumbi, setengah terkejut, setengah lega. Engkau mendengar doaku? Anjing itu mengangkat kepala, menatapnya. Ada kilau yang tidak biasa di matanya, bukan cahaya yang mencolok, melainkan keteduhan yang sulit dijelaskan. Dayang Sumbi melangkah satu langkah lebih dekat. Dayang Sumbi, lembut, aku tidak akan menyakitimu. Datanglah. Masuklah, jika kau mau. Anjing itu patuh, ia melangkah melewati ambang, berhenti di sisi balik, lalu duduk, diam, dan menunggu. Dayang Sumbi merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dadanya, bukan bahagia berlebihan, tapi rasa ditemani yang sudah lama hilang. Ia mengambil mangkuk tanah, menuang air, dan meletakkannya di depan anjing itu. Anjing itu minum dengan tertib, tidak serakah, seolah mengerti tata krama rumah. Dayang Sumbi tersenyum kecil. Kalau begitu, kau pasti bukan tamu biasa. Ia kembali ke alat tenun, duduk, dan mengambil benang merah yang tadi jatuh. Anjing itu memerhatikan. Matanya mengikuti gerak tangan Dayang Sumbi. Ada sesuatu pada tatapannya seperti doa yang dijaga. Dayang Sumbi, namamu apa kiranya? Angin menelusup dari sela dinding. Daun di halaman berdesir. Dayang Sumbi memandang keluar, lalu kembali ke anjing itu. Dayang Sumbi menetapkan, baiklah, mulai hari ini, aku memanggilmu Tumang. Kau penjaga yang dikirimkan alam. Tinggallah di sini, kalau kau berkenan. Seakan mengerti, Tumang memindahkan posisi duduknya lebih dekat, lalu menunduk. Dayang Sumbi mengulurkan tangan, menyentuh kepalanya. Bulu Tumang terasa hangat. Bukan sekadar hangat tubuh, melainkan hangat yang menenangkan, seperti api kecil yang menolak padam di tengah kabut. Dayang Sumbi, suara yang lama tidak ia gunakan untuk siapapun. Terima kasih sudah datang. Di sudut rumah, kupu-kupu putih melintas, seakan memberi restu. Katak kecil di dekat tempayan mengeluarkan suara pendek, seperti mengamini. Sunyi tidak lagi kosong, sunyi kini berisi kehadiran. Hari itu, Dayang Sumbi menenun lebih lama dari biasanya. Tumang berbaring di dekat bel, matanya terpejam setengah, tetapi telinganya siap berjaga. 1-2 kali Dayang Sumbi berbicara sepatah kata. Tumang menoleh, seolah menjawab tanpa suara. Menjelang petang, ketika cahaya mulai jatuh miring dan lembah disapu emas, benang merah yang tadi sukar disambung akhirnya luluh di tangan Dayang Sumbi.
Pola pada kainnya membentuk garis-garis halus seperti peta sungai di lembah Parahyangan. Dayang Sumbi pada tenunan. Lihatlah, bahkan yang pernah putus bisa tersambung lagi. Ia menatap Tumang. Tumang balas menatap, tenang. Dayang Sumbi sangat pelan. Mungkin saja aku tidak lagi benar-benar sendiri. Di luar sana, kabut kembali turun. Lembah tertutup lembut. Angin membawa wangi kayu manis dan tanah. Di dalam rumah, ritme tenun kembali mengalun, namun kini ada yang berbeda. Suara sahabat yang bernapas tenang di dekatnya. Malam turun dengan lembut di lembah Parahyangan. Bulan muncul bulat, memantulkan cahaya putih keemasan yang menyelimuti bel bambu rumah Dayang Sumbi. Dayang Sumbi duduk sendirian, memeluk kedua lututnya. Benang merah yang siang tadi ia sambung kini tergeletak seperti kisah yang menunggu bab selanjutnya. Suasana sunyi tetapi tidak kosong. Tumang berbaring tak jauh darinya, menjaga seperti biasa. Dayang Sumbi menatap bulan. Ada rindu di sana. Rindu yang telah lama diam di dalam dadanya. Dayang Sumbi bisikan jujur. Aku menerima hidupku. Tapi kadang, kesunyian ini panjang sekali. Angin berhenti. Hutan berhenti bergerak. Semua menjadi diam. Tumang bangkit perlahan. Ia berdiri. Tetapi bukan seperti seekor hewan. Bayangannya memanjang, lembut, berubah bukan menjadi manusia, namun menjadi sesuatu yang lebih tua dan lebih suci. Dayang Sumbi menunduk, bukan takut, melainkan mengakui. Cahaya bulan turun seperti air, menyelimuti keduanya. Tidak ada tubuh yang mendekat, tidak ada sentuhan yang kasar. Yang menyatu adalah keheningan yang saling mengerti. Ada cinta yang tidak dimulai dari mata atau tangan. Ada cinta yang lahir dari kesendirian yang disembuhkan dan dari jiwa yang mengenali jiwa lainnya. Cahaya meredup, Tumang kembali seperti biasa. Tenang, kokoh, setia. Dayang Sumbi menutup mata. Setitik air mata jatuh bukan sedih, tapi lega. Waktu berlalu. Dayang Sumbi menggendong bayi kecil dengan kain lembut. Matanya jernih, napasnya ringan, tubuhnya hangat. Tumang duduk di dekatnya diam, tapi hati-hati seperti seorang ayah yang menjaga dari jauh. Dayang Sumbi tersenyum pada bayinya. Kau datang dari cahaya, bukan dari permintaan, melainkan dari keheningan yang diberi jawab. Sang Kuryang menggenggam jari ibunya. Kecil, tapi kuat Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia berlari di halaman rumah, mengejar kupu-kupu yang menari. Ia tertawa jika terpeleset rumput basah. Ia memanggil rusa yang tak pernah takut padanya. Dan di setiap langkahnya Tumang mengikuti. Mereka adalah 3 hati dalam satu rumah. Suatu sore yang hangat, Sang Kuryang duduk di pangkuan Dayang Sumbi. Sang Kuryang usia 6, polos. Ibu, siapa Tumang? Dayang Sumbi terdiam sebentar. Tidak untuk menyembunyikan tetapi untuk memilih kata yang paling lembut. Dayang Sumbi mengusap rambut anaknya. Dia adalah penjaga kita, penjaga lembah ini, penjaga hatiku, dan penjaga dirimu. Sang Kuryang tersenyum, memeluk Tumang. Sang Kuryang, kalau begitu, Tumang adalah ayah. Dayang Sumbi menutup mata sejenak. Senyumnya muncul pelan, senyum seseorang yang menyimpan rahasia yang indah sekaligus menyakitkan. Dayang Sumbi pelan, penuh kasih. Mungkin, begitulah adanya. Tumang tidak bergerak. Namun matanya mengatakan, aku tahu. Matahari tenggelam perlahan.
Cahaya jingga membungkus mereka bertiga seperti selimut hangat. Mereka tampak seperti keluarga paling damai di dunia. Dan itulah mengapa tragedi nanti akan terasa begitu nyata. Pagi itu, lembah terasa agak lain. Kabut tidak turun serendah biasanya. Burung-burung tidak bersuara. Seolah alam mencoba memperingatkan, tapi tidak tahu bagaimana. Sang Kuryang sekarang tumbuh menjadi remaja, tubuhnya kuat, sorot matanya terang, geraknya cepat. Ia membawa tombak bambu hasil buatannya sendiri. Sang Kuryang, tunggu aku, ibu, aku ingin membawa pulang sesuatu. Dayang Sumbi tersenyum lembut, tidak menahan, tidak memaksa. Dayang Sumbi halus, hati-hati, dan ingat, alam bukan musuh. Ia hanya perlu dihormati. Sang Kuryang tersenyum. Ia mengangguk. Tumang bangkit dan mengikuti. Dayang Sumbi memandang punggung keduanya jauh sampai bayangannya hilang di kabut. Di hutan Sang Kuryang bergerak cepat di antara pepohonan. Tumang selalu berada di belakangnya, bukan mengejar, tapi menjaga langkahnya. Tiba-tiba terdengar gerakan di semak-semak. Sang Kuryang berhenti. Ia menurunkan tubuhnya. Mengintip, seekor babi hutan besar melintas, bukan musuh, hanya lewat. Tapi Sang Kuryang belum mengerti bahwa tidak semua yang terlihat adalah untuk diburu. Sang Kuryang bisikan berapi, ini kesempatan. Ia mengangkat tombaknya terlalu cepat. Tumang bergerak. Ia meloncat ke depan untuk menghalangi, bukan melawan Sang Kuryang, tapi menghentikan kesalahan. Sang Kuryang tidak melihat. Yang ia lihat hanya bayangan bergerak. Dan dalam sepersekian detik yang tidak bisa ditarik kembali, tombak melesat. Hening. Tumang jatuh. Tidak ada jeritan. Tidak ada suara tubuh besar tumbang. Hanya suara napas tertahan. Sang Kuryang membeku. Ia mundur satu langkah. Darah terasa dingin. Ia melihat Tumang. Matanya masih lembut. Tidak ada marah. Tidak ada benci. Tidak ada penilaian. Hanya penerimaan. Seolah berkata, "Aku tahu, kau tidak tahu." Sang Kuryang menjatuhkan tombaknya. Sang Kuryang, suara pecah sangat pelan. Tumang. Tumang menjatuhkan kepala di tanah. Sang Kuryang menyentuh bulunya. Masih hangat, masih hidup, tapi perlahan menghilang. Maaf, aku hanya ingin pulang membawa sesuatu. Hutan tetap sunyi. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang memaafkan. Keheningan itu adalah hukuman. Sang Kuryang pulang sendirian. Dayang Sumbi sedang menenun. Ia tidak menoleh. Ia sudah tahu. Sang Kuryang ingin bicara, tapi tidak ada kata yang cukup kecil untuk menjelaskan dan tidak ada kata yang cukup besar untuk menebus. Dayang Sumbi mengangkat wajahnya. Tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Hanya duka yang dalam dan sangat sunyi. Dayang Sumbi hanya satu kalimat. Kau membunuh sahabatku. Sang Kuryang jatuh berlutut. Ia mencoba memeluk Dayang Sumbi, tapi Dayang Sumbi mundur setengah langkah. Itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia Sang Kuryang. Dayang Sumbi luka yang tak bisa dibalut. Pergilah, tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan. Justru kelembutan itulah yang paling menyakitkan. Sang Kuryang bangkit. Ia melangkah keluar, tanpa suara, tanpa menangis. Bertahun-tahun berlalu, hutan tetap seperti dulu. Kabut tetap datang setiap pagi, dan rumah Dayang Sumbi tetap berdiri tenang di atas lembah. Namun Dayang Sumbi tidak berubah. Wajahnya tetap muda, halus, cerah seperti waktu tidak menyentuhnya. Itu adalah berkah dari cahaya yang turun malam itu, dan juga kutuk yang halus. Kesedihan yang tidak pernah selesai. Pada suatu senja, ketika matahari tenggelam pelan di balik bukit, datanglah seorang pemuda gagah berjalan di sepanjang jalan berbatu.
Langkahnya mantap, bajunya sederhana. Tapi cara ia berjalan menunjukkan kekuatan dan keyakinan yang lahir dari perjalanan panjang. Itulah Sang Kuryang. Tapi ia tidak tahu siapa yang akan ia temui. Ia hanya mengikuti rasa rindu yang tidak ia mengerti asalnya. Dayang Sumbi sedang menyapu halaman Bale saat ia mendengar langkah itu. Ia mengangkat kepala. Sang Kuryang berhenti. Mata mereka bertemu. Dan dunia diam. Tidak ada musik, tidak ada angin, tidak ada kabut. Hanya dua pasang mata yang telah lama terpisah, tanpa mengetahui apa yang pernah mengikat mereka. Sang Kuryang suara lembut, tapi dalam. Maaf, aku merasa, aku pernah mengenal tempat ini. Dayang Sumbi tidak bergerak. Ada sesuatu yang ditarik keluar dari dadanya, sesuatu yang sakit tapi hangat. Dayang Sumbi hampir berbisik, dan aku seperti pernah menunggumu. Sang Kuryang tersenyum, senyum yang membawa matahari kembali ke langit. Sang Kuryang, bolehkah aku beristirahat di sini? Aku telah berjalan jauh. Dayang Sumbi mengangguk pelan. Setiap gerakannya hati-hati, seperti menyentuh kenangan lama yang rapuh. Mereka duduk di bil bambu. Cahaya senja jatuh di wajah mereka. Warna keemasannya membuat mereka terlihat seperti lukisan yang pernah dibuat oleh waktu. Sang Kuryang memandang Dayang Sumbi lama bukan dengan nafsu, bukan dengan kekaguman dangkal, tetapi dengan kedekatan yang tidak ia mengerti. Sang Kuryang, entah kenapa, berada di sini terasa seperti pulang. Dayang Sumbi menunduk, tangannya menggenggam ujung kain. Ia tahu siapa pemuda ini. Ia tahu apa yang pernah hilang darinya. Ia tahu apa yang telah ia usir, tapi suaranya tetap halus. Dayang Sumbi dan aku telah lama menunggu pulangnya seseorang, tanpa tahu siapa. Hening turun, Sang Kuryang tersenyum. Sang Kuryang, mungkin aku orang itu. Dayang Sumbi memandangnya, matanya berair, tapi ia tidak menangis. Dayang Sumbi dalam hati, bukan terucap, takdir ini datang lagi. Mengapa harus dalam bentuk yang indah? Sang Kuryang berdiri, menatap lembah. Sang Kuryang suara yakin, lantang, tapi tetap lembut. Mulai hari ini, aku tidak akan pergi lagi. Dayang Sumbi memejamkan mata. Ia tahu ini adalah awal badai, tapi ia tersenyum. Senja jatuh perlahan di lembah. Cahaya keemasan menyelimuti Bale. Dayang Sumbi dan Sang Kuryang duduk berhadapan, tenang, penuh kenyamanan yang hangat. Sang Kuryang memandang Dayang Sumbi seperti seseorang yang menemukan rumah setelah terlalu lama tersesat. Sang Kuryang lembut, aku tidak ingin pergi lagi. Aku ingin tinggal di sini, denganmu. Dayang Sumbi tersenyum kecil, manis, tulus, tapi di dasar matanya ada ombak kecil yang kita tahu akan tumbuh menjadi badai. Ia mengangkat tangan, menyibak rambut Sang Kuryang pelan seperti ibu yang pernah melakukannya bertahun-tahun lalu. Dan di sana di pelipis Sang Kuryang, ada bekas luka yang ia ingat lebih dari apapun. Bekas luka yang ia tinggalkan dengan tangannya sendiri pada hari ia mengusir anak satu-satunya. Seolah dunia berhenti. Dayang Sumbi menarik tangannya perlahan. Wajahnya memucat sangat halus. Napasnya terputus. Sang Kuryang menatapnya, bingung. Sang Kuryang, ada apa? Dayang Sumbi tidak langsung menjawab. Ia butuh waktu. Waktu untuk menghadapi kebenaran yang tidak punya sisi aman. Dayang Sumbi sangat pelan. Luka itu, aku yang membuatnya. Kau bukan orang asing. Kau adalah darahku sendiri. Sang Kuryang terdiam. Tidak marah, tidak terkejut. Hanya hampa. Karena apa yang ia anggap rumah, yang ia cari selama ini, tidak boleh ia sentuh.
Sang Kuryang suara serak, "Tidak, itu tidak mungkin." Dayang Sumbi memejamkan mata, seakan memaksa dirinya untuk memilih kebenaran, meski kebenaran itu lebih tajam daripada pisau manapun. "Dayang Sumbi, kau adalah Sang Kuryang, anakku." Hening, hutan menahan napas, sungai tidak bersuara, alam ikut menyaksikan retaknya dunia. Sang Kuryang menggeleng, mundur satu langkah. Sang Kuryang lirih, "Lalu mengapa aku mencarimu? Mengapa hatiku kembali padamu? Mengapa aku merasa lengkap bersamamu?" Dayang Sumbi menahan tangis. Ia tidak menangis, tapi suaranya pecah. "Dayang Sumbi, cinta kita adalah cinta yang benar, tapi salah bentuknya. Kau kembali karena jiwamu mengenal jiwaku, tapi tubuhmu sudah milik takdirmu sendiri." Sang Kuryang jatuh berlutut, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang lebih dari hidupnya. Ia menatap tanah, sunyi. Lalu ia berdiri. Matanya berubah. Ada api di sana, bukan kemarahan pada Dayang Sumbi, tapi pada takdir itu sendiri. Sang Kuryang, "Kalau begitu, takdir yang salah, bukan aku." Dayang Sumbi tahu badai datang. Untuk menyelamatkan Sang Kuryang dan dirinya, ia memberi syarat mustahil. "Dayang Sumbi, jika cinta itu memang harus terus hidup, buktikanlah dengan satu hal. Bangunlah perahu raksasa dalam satu malam. Dan besok, jika aku melihatnya di danau, aku akan menerimamu." Sang Kuryang menatapnya, dalam, terluka, tapi percaya diri. Sang Kuryang, "Aku akan melakukannya." Ia pergi. Malam turun. Sang Kuryang menebang hutan, membelah batu, menggerakkan tanah. Hutan seolah mengikuti kehendaknya. Perahu raksasa hampir selesai. Fajar hampir datang. Dayang Sumbi berdiri di puncak bukit. Ia tidak ingin menghancurkan Sang Kuryang, tapi ia harus menghentikan tragedi yang lebih besar. Ia merentangkan selendang putih, menjemurnya menghadap timur. Cahaya fajar memantul padanya. Alam tertipu. Para ayam berkokok. Hutan mengira pagi telah datang. Sang Kuryang berhenti. Perahu itu belum selesai. Sang Kuryang mengerti. Matanya penuh rasa sakit yang tidak bisa diselamatkan siapapun. Sang Kuryang, suara pecah. "Kau memilih takdir, bukan aku." Dengan seluruh luka yang tidak punya tempat kembali, ia menendang perahu itu. Perahu terbalik, menjadi gunung Tangkuban Parahu. Angin berhenti, langit memucat, kabut menutup lembah, dan kesunyian kembali, seperti awal mula. Angin malam masih membawa dingin yang menggantung sejak malam sebelumnya. Tapi kini fajar palsu telah hilang, langit menjadi abu-abu pucat. Di tengah danau yang hampir kering, berdiri perahu raksasa setengah selesai. Kayu-kayunya patah, bangunannya runtuh dalam ketergesaan dan amarah. Sang Kuryang berdiri di hadapannya. Napasnya berat, bukan karena lelah tapi karena kehilangan. Ia menatap perahu itu seperti seseorang yang menatap harapan yang tidak sempat tumbuh. Sang Kuryang parau, tapi tanpa teriak. "Kalau dunia memilih untuk memisahkan kita, maka biarlah dunia yang kubalik." Ia mengerahkan seluruh kekuatan yang pernah diberikan alam kepadanya. Dengan teriakan yang tidak terdengar, karena lebih banyak luka daripada suara, ia menendang perahu itu. Perahu terbalik, tanah bergetar, burung-burung terbang panik, awan turun lebih rendah. Bumi menerima bentuk barunya. Perahu raksasa itu berubah menjadi gunung. Dayang Sumbi berdiri dari kejauhan tempat angin, membawa kabut lembut ke wajahnya. Wajahnya tidak menangis, karena kesedihan yang terlalu dalam tidak memiliki air mata. Dayang Sumbi pelan, hampir seperti doa. "Sang Kuryang, maafkan aku."
Takdir kita lebih tua dari usia tubuh kita. Kabut menyelimuti ia dan gunung yang baru lahir. Sang Kuryang menghilang, Sang Kuryang melangkah menjauh dari gunung. Langkahnya mantap, tapi matanya kosong, bukan hilang akal, melainkan kehilangan tujuan. Ia masuk ke hutan kabut. Daun-daun tidak bergerak ketika ia lewat. Ada orang yang kembali untuk menyembuhkan masa lalu. Dan ada orang yang kembali hanya untuk mengulang luka yang sama. Sang Kuryang tidak pernah terlihat lagi. Beberapa mengatakan ia menjadi angin di puncak gunung. Beberapa mengatakan ia menjadi bayangan yang berjalan tanpa suara. Beberapa mengatakan ia hanya lelaki yang tersesat dalam rindu yang tidak pernah selesai. Dayang Sumbi tinggal di lembah. Wajahnya tidak menua. Matanya tetap lembut, tapi di dalamnya ada hal yang tidak bisa dijelaskan, semacam keindahan yang menyimpan luka. Ia menjadi kisah, bukan karena ia ingin diingat, tapi karena alam sendiri yang mengingatnya. Sebagian cinta datang untuk dimiliki, sebagian cinta datang untuk dikenang, dan sebagian cinta datang untuk menjadi gunung, agar waktu tidak pernah berani melupakannya. Dari kisah mereka kita belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. Ada cinta yang datang untuk menemani sejenak, ada yang hadir untuk menguatkan, dan ada yang ditakdirkan hanya untuk dikenang. Hidup bukan tentang siapa yang tinggal bersama kita sampai akhir, tapi tentang siapa yang pernah menyentuh hati kita, hingga kita tidak lagi menjadi diri yang sama. Semoga terhibur ya dengan cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita lainnya.